8. Tata cara mandi junub yang benar. Mandi junub atau mandi wajib merupakan kewajiban seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar. Tahukah bagaimana tata cara melakukannya yang benar? Mandi junub adalah ritual yang wajib dilakukan jika terjadi beberapa hal, di antaranya keluar air mani, bertemunya dua kemaluan walau tidak keluar air mani, dan berhentinya darah haid dan nifas. Mandi junub didefinisikan dengan membasuhkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, sementara hadas besar wajib melakukan mandi junub. Tujuan mandi junub ini untuk membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Jika tidak melakukan mandi junub ini, tubuh dianggap masih najis dan belum bisa melakukan kewajiban ibadah seorang muslim. Ada beberapa tata cara mandi junub yang baik dan benar, di antaranya. 1. Niat dan doa mandi junub. Terdapat beberapa bacaan niat mandi junub sesuai dengan tujuan melakukannya, di antaranya. Niat dan doa secara umum. Niat dan doa ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dapat menghilangkan hadas besar. Berikut niat dan doa secara umum. Nawaitul guslali il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. B. Niat dan doa setelah haid. Haid atau menstruasi ini terjadi pada seorang wanita yang telah dewasa. Pada wanita dewasa, hal ini normal terjadi setiap bulannya hingga menopause. Selama haid, wanita dilarang melaksanakan sholat dan puasa. Melakukan mandi junub dapat dilakukan ketika masa haid telah berakhir agar kembali dapat beribadah. Berikut ini niat dan doa setelah haid. Nawaitul gusla lirafil hadasil haidil lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. C. Niat dan doa setelah nifas. Nifas adalah keluarnya darah dari rahim wanita karena melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas akan keluar kurang lebih selama 40 hari. Selama masa nifas, seorang wanita dilarang untuk sholat dan puasa. Berikut niat dan doa setelah nifas. Nawaitul gusla lirafil hadasin nifasi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. 2. Mencuci kedua tangan. Cuci tangan sampai 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dari najis. 3. Membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Bagian tubuh yang dianggap kotor adalah bagian di sekitar kemaluan. 4. Mencuci kembali tangan, setelah membersihkan bagian yang kotor. Hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun. 5. Berwudu. Lakukan tata cara wudu seperti biasa dilakukan sebelum melakukan sholat. 6. Membasahi kepala. Basahi atau siram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. 7. Memisah-misah rambut. Memisah-misah rambut dengan cara menyela-nyela rambut menggunakan jari-jari tangan. Memisah-misah rambut wajib untuk dilakukan laki-laki dan sunnah, mandub, bagi wanita. Hal ini dikarenakan terdapat dalam riwayat Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya, apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran." 8. Membasahi seluruh tubuh. Mengguyur air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan dan dilanjutkan dengan sisi kiri. Demikian tata cara untuk mandi junub yang dapat dilakukan. Melakukannya dengan benar, maka akan membersihkan diri dari hadas besar. Ibadah yang dilakukan juga dapat diterima oleh Allah. Sedangkan hakikat dari mandi junub itu sendiri adalah sebagai berikut. Said ibn Musayyab meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata, ketika seorang pria muslim berniat untuk mendatangi istrinya, Tuhan mencatatkan untuknya 20 amal kebajikan dan menghapuskan 20 perbuatan buruk dosa. Ketika dia meraih tangan istrinya, Tuhan menuliskan untuknya 40 amal kebajikan dan menghapuskan 40 perbuatan buruk. Ketika dia mencium istrinya, Tuhan mencatatkan untuknya 60 amal kebajikan dan menghapuskan darinya 60 perbuatan buruk.
Ketika menggauli istrinya, Tuhan menuliskan untuknya 120 amal kebajikan. Ketika dia berdiri untuk membersihkan dirinya, mandi junub, Tuhan membanggakannya di depan para malaikat dan berfirman, "Lihatlah hambaku, dia berdiri di tengah malam yang dingin untuk membersihkan dirinya dari kotoran janabah untuk mendapatkan perkenan dari Tuhannya. Jadilah saksiku bahwa aku telah mengampuninya." Keterangan ini diperoleh dari kitab Kasyif al-Asrar, karya monumental Maibudi, juz 1 halaman 610 dan 611, ketika menafsirkan ayat, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 228. Riwayat yang dikutip Maibudi di atas menunjukkan janabah sebagai suatu kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan kotor impurity. Penjelasan ini sejalan dengan ayat, "Wa in kuntum junuban fattaharu," dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 6. Sama juga dengan penjelasan dalam kitab-kitab fikih bahwa junub adalah suatu kondisi tidak bersih bagi seseorang untuk melaksanakan sejumlah ibadah. Kata junub berasal dari akar kata janabah, yajnub berarti menjauhkan, kemudian membentuk kata al-janib, orang asing, orang yang tidak patuh, al-junubah, sesuatu yang dijauhi, al-minjab, tabir, penutup, al-ijtinab, orang yang dihindari, dijauhi. Dari akar kata tersebut kemudian lahir kata junub atau janabah berarti tidak suci, impure, asyabatu al-janabah, berada dalam keadaan tidak suci melakukan ibadah ritual. Dan al-janabah, orang yang dalam keadaan junub, tidak suci. Dalam pandangan tasawuf, junub berarti jauh atau mengambil jarak dengan Allah karena ia telah melakukan kefanaan kepada makhluk atau objek nafsu biologis. Idealnya, manusia fana kepada Tuhannya, tetapi ia fana kepada makhluk. Dengan demikian, ia turun ke dalam martabat kebinatangan yang lebih rendah dari dirinya sebagai makhluk spiritual. Ia berpaling dari suasana batin ke suasana biologis. Janabah adalah hijab untuk berjumpa Tuhan. Untuk kembali dekat dengan Allah, ia harus membersihkan diri dengan cara-cara syariah dan hakikat. Ia harus segera menyucikan diri dengan mandi junub, yaitu membersihkan diri dengan cara-cara syariah dan hakikat dengan niat untuk kembali memosisikan diri sebagai makhluk yang agung. Mandi junub menurut kalangan sufi bukan saja mencuci dan membersihkan seluruh anggota badan, melainkan juga membersihkan jiwa atau kalbu, pikiran, dan ruh. Orang yang junub berarti memalingkan diri dari sang Khalik kepada sang makhluk. Pemalingan diri dari Tuhan kepada makhluk pangkal segala kehinaan. Mandi junub merupakan cara untuk meninggalkan dunia dan segala isinya hingga tak ada kebergantungan pada dunia, walaupun sekadar sehelai rambut. Karena mandi secara syariat, jika ada sehelai rambut di tubuh yang belum tersentuh oleh air, mandi wajibnya tidak sah dan orang yang junub belum menyucikan dirinya dari janabah. Ketergantungan kepada dunia walau sehelai rambut bisa menjadi penghalang, hijab untuk berjumpa dengan Tuhan. Nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke bumi penderitaan dari langit kebahagiaan karena meninggalkan perhatiannya dari Tuhan kepada dunia yang disimbolkan dengan pohon al-syajar. Al-Quran Surat Al-Aqarah ayat 35. Keduanya harus membersihkan diri jika hendak kembali ke langit kebahagiaan. Jika hawa nafsu menguasai diri seseorang, ia akan memberhalakan objek dunia dan mencintainya melebihi kecintaannya terhadap Tuhannya. Tunduk dan loyal kepada selain Allah adalah musyrik. Orang musyrik itu kotor dan tidak layak mendekati Allah yang maha bersih, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." Al-Quran Surat At-Taubah 9 ayat 28. Orang yang kotor, najasah, tidak pantas juga berdiam di masjid. Dalam hadis disebutkan, bumi ini adalah masjid. Ini bisa dipahami bahwa sesungguhnya orang-orang kotor, baik karena najasah maupun janabah, tidak ada tempat atasnya di bumi ini. Bahkan, kalangan ahli hakikat mengatakan manusia seharusnya berada di dalam keadaan bersih karena badannya sendiri adalah tempat sujud, masjid, bagi unsur spiritual yang ada di dalam dirinya, seperti akal, jiwa, kalbu, dan ruh.
Badan manusia bisa disebut Baitullah, karena tempat bersemayamnya roh yang di dalam dunia tasawuf dikenal sebagai unsur lahut yang diinstal ke dalam diri manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, "Faiza sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin," maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 29. Allah menegaskan, "Wa siyabaka fatahir, wa al-ruza fahjur," bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa. Al-Quran Surat Al-Mudatsir 74 ayat 4 dan 5. Yang dimaksud pakaian, al-siyab menurut ulama tafsir sufi ialah bukanlah pakaian yang menempel di badan, melainkan badan kita sendiri sebagai pakaian, yakni pakaiannya akal, jiwa, kalbu, dan ruh. Wajar kalau pembersihannya ialah menjauhi dosa, wa al-ruza fahjur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.